Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadil Amanda Putri. Jadi di sini saya akan mereview atau menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari, yaitu seputar teori dan pemikiran sejarah. Yang pertama, ruang lingkup kajian teori sejarah, yang dimana sejarah umumnya dikenal sebagai sebuah cerita. Sejarah memberitakan suatu keadaan yang sebetulnya terjadi, dibedakan dari dongeng-dongeng yang juga berbentuk dari cerita. Menurut Stuart S. Klagel menyebutkan bahwa teoritas dalam ilmu pengetahuan sangat erat hubungannya dengan generalisasi. Sebuah teori menjelaskan fenomena atau peristiwa yang digambarkan. Yang kedua, teori-teori dalam sejarah. Hakikat teori sejarah adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolutif karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan kronologis merupakan pokok teori untuk menggambarkan gerak sejarah. Tamburaka berpendapat terdapat 3 aliran atau konsepsi pekajian sejarah yang berpengaruh dalam ilmu sejarah, diantaranya yaitu yang pertama aliran pertama, yang kedua aliran religius atau ketuhanan, yang ketiga aliran evolusi. Dapat juga teori sejarah persebaran kebudayaan, yang dimana teori cultural check oleh Stewart. Teori Stewart menekankan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Kebudayaan itu berkembang multilinear dan evaluasi kasual. Evaluasi atau perubahan kebudayaan multilinear menekankan bahwa kebudayaan berkembang tidak dari tahap yang sama, tetapi dari multivariabel. Terdapat beberapa pandangan dan teori sejarah, yaitu yang pertama Santo Agustinus menulis pandangannya tentang sejarah, mengatakan bahwa sejarah adalah epos perjuangan antara dua unsur yang saling bertentangan, yakni yang baik dan yang jahat, atau civitas Dei dengan civitas diaboli. Diaboli artinya setan atau iblis. Mula-mula manusia mengikuti civitas diaboli, tetapi kemudian akan mengikuti dan tegak dalam civitas Dei, yaitu kerajaan Tuhan. Yang kedua, teori progresif linear. Menurut Ibnu Khaldun, ia mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat itu seperti kelahiran, keramah tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain. Yang ketiga yaitu pandangan sejarah menurut Giambattista Vico. Menurut Vico, sejarah berputar dalam gerakan spiral mendaki dan selalu memperbaharui diri, seperti gerakan pendaki gunung yang mendakinya dengan melalui jalan melingkar ke atas, di mana setiap lingkaran selanjutnya lebih tinggi dari lingkaran sebelumnya. Yang keempat, teori sejarah menurut Oswald Spengler. Dia berpendapat bahwa kehidupan sebuah kebudayaan dalam segala-galanya sama dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, dan perkehidupan manusia. Kebudayaan-kebudayaan semuanya mengalami masa lahir, muda, dewasa, tua, mati, tepat seperti tumbuh-tumbuhan biasa. Yang kelima, pandangan dan teori sejarah Arnold J. Toynbee berpendapat tentang peradaban adalah bahwa peradaban selalu mengikuti alur mulai dari kemunculan sampai kehancuran. Teori Toynbee ini senada dengan hukum siklus, artinya ada kelahiran, pertumbuhan, kematian, kemudian disusul dengan kelahiran lagi, dan seterusnya. Yang keenam yaitu teori sejarah menurut Pitirim Sorokin berpendapat teori siklus perubahan memusatkan perhatiannya pada tingkat budaya dengan menekankan pada arti nilai, norma, dan simbol sebagai kunci untuk memahami kenyataan sosial budaya. Ia juga menekankan adanya saling ketergantungan antar pola-pola budaya. Yang ketujuh, teori sejarah menurut William H. Frederick. Teori utama sejarah diantaranya yaitu yang pertama teori perputaran, mengatakan bahwa pola kejadian dan ide mengenai manusia terbatas sama sekali dan diulangi pada selang-selang tertentu. Yang kedua, teori takdir menganggap bahwa semua sebab penyebab berasal dari ikut campurnya takdir Tuhan atau Allah. Yang ketiga, teori kemajuan yang pusatkan pada sebab penyebab kejadian mengenai manusia, dan selanjutnya bahwa dengan berlakunya waktu peradaban manusia dalam keseluruhan secara otomatis mengalami perbaikan. Yang kedelapan, teori sejarah menurut Murtada
Mutahari. Teori sejarah beranggapan bahwa sejarah itu merupakan suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolusi atau perubahan secara alami. Menurut Mutahari, pengertian evolusi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemajuan dan transformasi. Yang ketiga, pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam pemikirannya tentang sejarah yang diuraikan pada berikut ini, yaitu yang pertama, pemikiran Muhammad Yamin tentang sejarah dan filsafat sejarah. Yang kedua, pemikiran Sartono Kartodirjo tentang sejarah dan filsafat sejarah. Sekian dari review dan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.